Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia meliputi produksi, konsumsi, pemeliharaan, perlindungan, transportasi, organisasi, pemerintahan, pendidikan, dan rekreasi. Keseluruhannya membentuk ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu-ilmu sosial terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, sosial, dan hukum. Dan di dalamnya terdapat fakta, konsep, generalisasi yang dikembangkan membentuk ilmu pengetahuan sosial atau disebut IPS. Jadi IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem-problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, ilmu sosial adalah ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. IPS adalah mata pelajaran atau bidang studi yang merupakan paduan dari integrasi ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi. Ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti, dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah. Ilmu-ilmu sosial: geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, serta ilmu hukum. Hubungan IPS dan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang berkaitan dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antara bangsa dan manusia dengan lingkungan. Hubungan IPS dan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan segala gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Hubungan IPS dan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, dan geografi. Semua ilmu sosial mempunyai objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu maupun anggota kelompok grup. Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS, sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat. Hubungan IPS dan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Hubungan IPS dan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dalam usaha untuk meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Hubungan IPS dan sosiologi. Ilmu sosial dinamakan dengan
Demikian karena ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan sebagai objek yang dipelajarinya. Ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil tetap yang diterima. Oleh bagian tersebut, masyarakat karena ilmu tersebut belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah. Karena sifat masyarakat yang selalu berubah-ubah, hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut. Hubungan IPS dan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Hubungan IPS dan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Menurut Sapria 2017-1920, IPS merupakan mata pelajaran di tingkat SD atau MI yang menengah, atau salah satu program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social student dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika Serikat. Pengertian IPS di tingkat persekolahan mempunyai perbedaan makna disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, khususnya antar IPS untuk sekolah dasar dengan IPS untuk sekolah menengah. Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti nama mata pelajaran yang terdiri sendiri, gabungan integritas dari jumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran. Pengertian ilmu-ilmu sosial. Menurut Sapria, dalam produksi disiplin ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Namun demikian, peran ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk pendidikan IPS. Karakteristik ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa karakteristik ilmu-ilmu sosial di antara lain. 1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula dengan pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan statistik, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, atau observasi dan eksperimen. Menurut Astawa, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa ilmu sosial yang juga menjadi sumber IPS. Konsep dasar sosiologi. Konsep dasar yang berkaitan dengan sosiologi, yang dimana sosiologi didefinisikan sebagai ilmu secara ilmiah terhadap lingkungan sosial. Objek studi sosiologi antara lain sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang lama, merupakan satu kesatuan, mempunyai sistem hidup sebagai yang melahirkan budaya, norma, dan nilai yang berlaku.
Tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Konsep dasar antropologi. Konsep dasar yang membahas tentang manusia untuk memperoleh pemahaman tentang manusia dengan mempelajari etika, warna maupun fisik masyarakat dan kebudayaannya. Objek studi antropologi adalah manusia dalam masyarakat, kebudayaan, suku, bangsa, dan perilaku. Tujuan antropologi yaitu mendeskripsikan tata arah kehidupan kelompok manusia pada setiap periode dan karakter fisik manusia, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan, menemukan prinsip umum tentang gaya hidup manusia.